memulai agenda pelatihan, ada beberapa pengumuman dan harap disimak dengan baik. Yang pertama, kepada para peserta, silakan untuk melakukan absensi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, dan juga nama program pelatihan Arsike yang diambil di kolom chat room menu. Kemudian webinar ini adalah milik pelatihan Arsike Consulting dengan nama pelatihan Teknik Wawancara Kerja, Teknik Memasarkan Kemampuan Diri di Dunia Kerja, Teknik Presentasi Profesional, Teknik Bicara di Depan Umum, Teknik Menghadapi Calon Pelanggan Penjualan Online, kemudian Teknik Mendapatkan Pelanggan dalam Bidang Jasa, Teknik Mengubah Image Diri, Teknik Menghadapi Keluhan Pelanggan, dan juga Teknik Komunikasi via telepon. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber saja yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya agar tidak mengganggu peserta yang lain. Lalu, nyalakan kamera depannya di laptop ataupun di handphone, dan silakan untuk di-screenshot sebagai bukti bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N, kemudian klik Leave Meeting. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu, baik di web maupun di aplikasi handphonenya, dan silakan dipastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Sudah jelas ya? Yang baru bergabung boleh langsung isi absensinya di kolom chat, diisikan nama, nomor telepon, email, sama program yang diambil. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Saya ucapkan selamat datang kembali nih ya untuk yang baru bergabung. Untuk webinar kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan dan juga gambaran mungkin ya untuk keseluruhan teknik yang sudah RCK sediakan, karena intinya adalah keseluruhan teknik ini merupakan bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dalam berbagai situasi di dunia kerja, gitu ya. Bagaimana nih cara kita berkomunikasi ketika kita menghadapi tes interview, gitu ya kan, karena nanti ketika kita di tes interview kita kan nggak mungkin tes tulis lagi gitu ya. Artinya nanti akan ada pertanyaan yang mau tidak mau, suka nggak suka, bisa atau nggak bisa, pokoknya harus kita jawab gitu ya. Nah, ketika nanti menghadapi tes interview ini ada beberapa hal yang amat sangat penting dan harus rekan-rekan perhatikan dengan baik gitu ya. Karena kalau misalnya ini tidak diperhatikan dengan baik, dikhawatirkan nanti ketika kita melaksanakan tes interview kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik, dikhawatirkan nanti jawabannya nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan misalnya gitu ya, atau misalnya pertanyaannya apa, kita jawabnya apa, nah itu yang dikhawatirkan. Jadi jangan sampai nggak nyambung gitu ya. Nah, perhatikan terlebih dahulu bagaimana cara kita berkomunikasinya. Coba dicek lagi, digali lagi potensinya. Kira-kira selama ini minimal kalau kita ngobrol sama orang lain, ini orang yang mendengarkan kita, mereka ngerti nggak sih apa yang kita omongin? Gitu ya. Kalau misalnya mereka mengerti atau paham apa yang kita maksud, berarti cara kita berkomunikasi sudah bisa diterima oleh sebagian orang gitu ya. Tapi ketika nanti kalau misalnya pada saat wawancara, ini kan cuma berdua nih misalnya gitu ya. Tapi tergantung juga ya ketika nanti wawancara ini tergantung perusahaannya. Nanti apakah akan diadakan seperti wawancara panel gitu ya, mungkin yang wawancaranya lebih dari satu orang gitu kan. Nah, nanti itu tergantung. Makanya kita harus siap cara berkomunikasinya. Kita harus betul-betul harus pintar-pintar mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan tes interview kerja. Karena persiapan ini amat sangat penting. Persiapan, kemudian latihan. Apalagi yang misalnya kita merasa, oh iya ya selama ini kayaknya kalau ketemu orang baru itu suka nervous. Deg-degannya kayaknya lebih heboh daripada saya ketemu orang yang sudah pernah saya temui sebelumnya misalnya. Gitu ya. Karena kesulitannya sebetulnya dalam tes wawancara kesulitannya apa sih? Kira-kira apa nih kesulitannya? Boleh saya open mic ya. Ini untuk kamera videonya silakan dinyalakan supaya wajahnya terverifikasi dengan baik. Karena kalau nggak dinyalakan sayang nih. Nanti udah ikut webinarnya wajahnya tidak terekam. Sayang banget ya kan? Oke. Untuk kesulitan atau menurut rekan-rekan gitu ya, apa sih yang menjadi kayaknya kok kalau interview kok banyak yang gagal ya? Apa ya penyebabnya gitu mungkin ya. Nah, sebetulnya nggak ada apa ya, nggak ada patokan gitu ya, nggak ada nilai khusus untuk kayak misalnya kalau kita
ujian tes tulis kan ada pilihan dari A, B, C, D, itu ada yang benar salah satunya gitu ya. Tapi ketika wawancara itu tidak ada benar, tidak ada salah gitu. Nanti tergantung sih pewawancaranya bisa menerima kita atau enggak. Tapi sebelum itu harus diperhatikan juga nih, komunikasi yang baik, cara kita menyampaikan apa yang kita maksud ini juga harus dengan baik. Kemudian harus tahu dulu, gali dulu potensi diri kita. Ini berkaitan dengan teknik memasarkan kemampuan diri, gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke tahap interview, kenali dulu diri kita ini siapa, keahliannya apa, kemudian kemampuan yang kita punya apa. Kalau sudah ada pengalaman, pengalamannya apa, coba dikumpulkan lagi. Kalau perlu bikin outline-nya gitu ditulis, boleh nggak? Boleh banget. Silakan ditulis misalnya. Kemudian apalagi nih prestasi yang udah pernah, misalnya Mbak Carolina udah pernah bekerja nih di tempat sebelumnya. Terus Mbak Carolina udah punya prestasi misalnya gitu ya, menjadi the best marketing misalnya gitu kan. Nah, silakan tuh nanti di list juga gitu ya, kira-kira prestasi yang saya dapatkan apa ya. Misalnya Mbak Suatu Nasana udah pernah mengajar terus dapat nih the best teacher misalnya gitu ya. Silakan juga di list nih kira-kira apa nih keahlian yang saya punya, prestasinya apa. Nanti kalau sudah, tanya lagi sama diri kita, kira-kira keahlian saya itu apa ya? Gitu ya. Karena gini, kalau kita menilai orang lain itu gampang ya, betul nggak? Gampang banget. Kenapa? Karena kita melihat gitu. Wah, dia tuh kayaknya orangnya pendiam tuh. Kenapa kita bisa menilai seperti itu? Karena memang dia menunjukkan, betul ya? Menunjukkan nih bahwa dia tuh emang pendiam, jarang ngobrol misalnya, dia cuma senang misalnya main gadget sendirian di pojokan misalnya gitu ya, nggak pernah nih bergaul, nggak pernah ngobrol misalnya. Terus kita tahu nih orang lain ini misalnya bawel gitu ya. Tahu dari mana nih mereka bawel? Karena mereka menunjukkan misalnya oh ternyata si A ini seneng ngomong ya. Asal ketemu sama orang misalnya langsung nih cuap-cuap gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang nanti harus kita perhatikan juga gitu ya. Ini nanti berkaitan dengan teknik membesarkan diri tadi. Kenapa? Karena di dalam teknik memasarkan diri ini ada nilai jual, ada personal branding yang harus bisa kita tunjukkan kepada orang lain, bukan sombong ya, bukan sombong nih loh saya nih punya keahlian apa enggak, gitu ya. Tapi apa yang kita miliki, apalagi kalau nanti di dunia kerja tentu harus ditunjukkan, gitu ya, berkaitan dengan kinerja kita, gitu ya, cara kerja kita bagaimana, attitude kita bagaimana, cara berkomunikasi kita bagaimana nih dengan anggota timnya misalnya atau dengan atasannya gitu ya. Jadi harus betul-betul kita perhatikan. Nah, gali dulu potensi yang ada di dalam diri kita. Nggak melulu di dunia Oke, sebentar. Nggak melulu di dunia kerja gitu ya. Dalam dunia bisnis pun sama. Komunikasi ini amat sangat penting. Apalagi kalau nanti ketika kita mau mulai bisnis online misalnya, gitu ya. Mau jualan online, harus tahu kan produknya seperti apa. Betul nggak? Sebagai penjual nih, misalnya nih Mbak Eka nih, sebagai penjual, udah tahu nih. Oh iya nih, speknya ini adalah A, B, C, D. Keunggulan produk saya adalah A, B, C, D. Kelemahannya A, B, C, D. Harus tahu semuanya gitu ya. Nanti kalau kita sudah tahu info produknya seperti apa, kita enak jualannya, betul nggak? Nah, sama juga ketika kita mau wawancara kerja, harus tahu dulu produk yang akan kita jual ini seperti apa, gitu ya. Produknya siapa kalau lagi wawancara kerja? Diri kita sendiri gitu ya. Cek nih, misalnya Mas Agus Wijaya ini orangnya seperti apa nih? Oh, saya ini ternyata punya kemampuannya. Oh, ini loh saya bisa komunikasi dengan baik misalnya. Saya juga bisa mengoperasikan komputer. Saya juga udah berpengalaman nih bekerja dalam bidang apa misalnya gitu ya. Udah berapa tahun misalnya. Oh, iya nih saya juga punya pengalaman yang lain misalnya. Nah, silakan tuh digali lagi potensinya gitu ya supaya kita memiliki nilai jual gitu ya. Karena itu yang nanti menjadi hal penting karena kebanyakan gini. Di lapangan ketika teman-teman menghadapi tes wawancara kerja, biasanya fokusnya itu bukan kepada materi, bukan kepada kualitas diri, bukan kepada gimana ya caranya gue promosiin diri gue biar orang lain tahu nih loh gue punya keahlian gitu ya. Bukan lagi ke situ, tapi apa? Kadang ketika kita mau menghadapi interview kerja atau pada saat kita mau berangkat kerja gitu ya, udah diterima kerja nih, hari pertama masuk, yang kita fokuskan biasanya cuma kepada penampilan fisik. Aduh ya, jilbabnya udah betul belum ya? Aduh kemejanya udah bagus belum ya? Gitu. Tapi kita lupa nih, lebih daripada penampilan, penampilan penting nggak penting? Penting juga gitu ya, nggak mungkin dong kita ke tempat kerja kita misalnya salah kostum pakai bajunya misalnya gitu ya, nggak mungkin juga ya kan.
Makanya penampilan juga penting karena itu bagian dari personal branding, bagian dari cara kita mempromosikan diri kita, gitu ya. Kemudian kalau udah tahu kan produknya nih, misalnya kayak tadi kita udah tahu produknya enak mau jualannya, betul nggak? Misalnya Mas Suheri nih jualan jualan makanan, misalnya apa ya makanannya rendang misalnya. Oh iya nih, Mas Suheri jualan rendang ya kan. Mas Suheri udah tahu nih rasa rendangnya seperti apa, terbuatnya dari bahan-bahan apa gitu ya. Udah tahu ya kan. Jadi kalau udah tahu enak, betul nggak jualannya? Ini loh nih rendang yang saya bikin itu ini semuanya homemade bahan-bahannya juga wah ini semua berkualitas misalnya gitu. Dagingnya kualitas super nih, enak ngejelasinnya. Apalagi kalau udah tahu gitu ya produknya seperti apa kita apalagi kalau kita yang bikin istilahnya gitu udah tahu betul lah komposisinya seperti apa dan kita juga enak jualannya gitu ya bangga nih ini loh ini nah begitu juga ketika kita nanti mau interview kalau kita sudah tahu betul siapa diri kita nanti enak promosiinnya gitu ya dibandingkan kita yang tidak mempersiapkan potensi diri kita kemampuan diri kita yang dibandingkan kita yang tidak mengetahui gitu ya apa sih sebenarnya keahlian saya tuh kadang gini udah ke tahap interviewnya nih ya udah hari haknya interview begitu ditanya begitu ada muncul pertanyaan kan nanti gini silakan ceritakan tentang diri Anda bingung mau jawab apa betul nggak suka bingung nggak kalau ditanya sama orang emang kelebihannya Mas Imadudin ini apa ya wah apa ya nggak ada sih biasa aja gue mah misalnya gitu jawabannya ya ya kan bisa kayak gitu enggak ada biasa aja kok biasa aja bisa kayak gitu ya nah padahal kemampuan kita tuh ada gitu kita punya loh kemampuan itu kenapa kita bilang biasa-biasa aja ya kan ah takut dibilang sombong kalau ngomong-ngomong oh justru kalau lagi interview itu amat sangat penting ya bukan sombongnya ya artinya memberitahu kemampuan yang kita punya ini apa aja itu penting sekali balik lagi nih ke komunikasinya komunikasi yang kita bangun pada saat kita akan melakukan tes interview kerja. Mohon maaf ini ada yang sharing-sharing ya. Semangat banget kayaknya ikut webinarnya. Oke. Ya, silakan selamat join nih Mbak Artaliana. Boleh langsung isi absensinya ya yang baru join. Silakan. Nah, komunikasi di dunia bisnis, kayak tadi kita mau jualan rendang misalnya, ternyata ada yang komplain. Gimana dong kalau ada yang komplain? Dari misalnya 100 pembeli gitu ya, pasti ada aja kan yang komplain, betul nggak? Apalagi masalah makanan misalnya, soal rasa, kan beda-beda setiap orang ya seleranya. Misalnya komplain, wah ini daging rendangnya katanya 250 gram, tapi kok begitu saya timbang di rumah, kok nggak nyampe nih 250 gram. Misalnya ada komplainan seperti itu. Kita sebagai penjual gimana? Kesal nggak sih kalau nerima komplainan? Kadang nggak terima ya, betul nggak? Ada sedikit rasa nggak terima atau misalnya nih Mbak Uswatun mungkin pernah nih beli online di marketplace misalnya ordernya hijabnya warna merah datangnya warna hijau misalnya kesel nggak kira-kira kesel ya kok nggak sesuai saya pesan merah kok datangnya hijau udah kesel ya kan kita sebagai pelanggan kesel kan ini gimana sih sellernya orang udah aku centangnya yang merah kok datangnya yang hijau komplain lah kita ya kan komplain dengan masih emosi menggebu-gebu terus misalnya si penjualnya menanggapinya lo mana saya tahu kak kita udah kirimkan barang yang sesuai kok misalnya gitu ya terus kayak nggak mau tahu gitu si penjualnya kayak nggak mau tahu kira-kira gimana kita sebagai konsumen sebagai pelanggan makin kesel nggak makin kesel ya gimana sih kita komplain kok bukannya malah ditanggapi dengan baik gitu ya malah disalah-salahin lagi gitu kan nah ketika kita membuka tadi ya membuka bisnis online mungkin karena di masa pandemi ini memang lumayan menjanjikan ya kalau bisnis online ya karena apa ini lebih aman juga kita nggak perlu kemana-mana juga cukup diam di rumah aja gitu ya utak-atik handphone aja juga udah bisa jualan kan istilahnya gitu nah ketika nanti ada keluhan dari pelanggannya silakan tanggapi dengan baik terima dulu keluhannya gitu ya. Jadi jangan begitu dia mengeluh, ada kekurangan A, B, C, D, kita langsung balesnya, wah panas juga ikutan emosi. Jangan gitu ya. Jadi ketika nanti ada keluhan, terima dulu keluhannya, misalnya minta maaf dulu. Supaya apa? Supaya meredakan, entah itu siapapun yang salah ya, entah itu misalnya kita ternyata nih, oh iya ternyata kitanya salah centang nih. Misalnya pas waktu mau check out misalnya gitu ya, terus kita salah centangnya ternyata kita nggak perhatikan lagi, misalnya kita yang salah gitu kan, ataupun si
penjualnya yang memang salah kirim gitu ya, salah masukin barangnya nih gitu kan, salah ambil barang atau karyawannya atau siapapun yang ada di toko online tersebut misalnya. Nah, kita dari pihak penjual harus berusaha menerima dulu komplainan mereka. Setelah kita terima komplainannya, jelaskan gitu ya, duduk permasalahannya seperti apa. Misalnya, ternyata kita yang salah. Misalnya tadi Mbak Suatun beli hijabnya warna merah, maunya datangnya hijau. Ternyata Mbak Suatun nih ternyata pas mau check out, ternyata kecentangnya yang warna hijau misalnya. Lupa nih, bukan yang warna merah. Misalnya kan kesalahan ada dari pelanggannya. Dikasih tahu dengan baik-baik. Misalnya, mohon maaf kakak, menurut misalnya gitu ya, mohon maaf kakak gitu ya. Mohon maaf kakak, ini ada apa keterangan di saat kakak check out misalnya. Yang kakak check out adalah warna hijau, maka kami kirimkan barang sesuai dengan aplikasi misalnya. Kakak boleh cek kembali misalnya kan, nanti tuh kita kan ngecek ya kan otomatis nih, masa sih emang iya ya gue yang centang hijau, dicek lagi kan, ternyata bener centang hijau misalnya gitu ya, oh iya ternyata kita nih yang salah misalnya gitu kan. Nah, enak kan kalau kayak gitu dibandingkan kita, ya mana saya tahu kak, saya kan ngirim sesuai aplikasi aja, kakak tuh kali yang salah check outnya misalnya gitu, kitanya yang disalah-salahin nih, pelanggan yang disalah-salahin. Kira-kira gimana, kapok nggak beli lagi di tempat itu? Udah pasti kapok. Kalau saya sih nggak mau ya, kita komplain terus kita yang diomelin gitu misalnya, kalaupun kita yang salah gitu ya. Dengan komunikasi yang baik, sampaikan dengan baik, jelaskan duduk permasalahannya seperti apa. Menurut kami kak, misalnya ada kesalahan dalam check out, misalnya kemungkinan kakak salah mencentang misalnya gitu ya. Jadi bahasakan atau komunikasikan dengan baik, gunakan bahasa yang baik gitu ya. Jangan dimarahin kalau ada yang komplain, diterima dulu, kita minta maaf dulu. Setelah minta maaf, jelaskan permasalahannya seperti apa gitu ya. Nanti kalau udah jelas sih permasalahannya seperti apa, misalnya barangnya silakan kakak retur kembali, tapi mohon maaf misalnya ongkirnya ditanggung kakak ya, misalnya gitu ya. Kalau kakak bersedia silahkan, boleh dikirimkan ke alamat kami. Jika tidak bersedia, silakan juga gitu ya. Nah, kalau misalnya, oh ya nih, misalnya kata Mbak Uswatunya, yaudah deh saya retur aja deh, misalnya gitu ya, diretur misalnya. Nah nanti pada saat, karena kita ingin memuaskan pelanggan, karena ingat ya ketika kita jualan itu harus ada kualitas gitu ya, harus ada kepuasan konsumen, betul nggak? Karena kalau misalnya si konsumennya udah merasa puas, udah merasa senang, secara otomatis nanti dia akan mempromosikan dagangan kita kepada orang lain tanpa kita minta gitu ya. Nah, servis nih yang bagus nih ya kan, udah diterima barangnya misalnya mau dikirim balik nih ke Mbak Suatun. Jangan lupa misalnya tambahin apa kek, tambahin masker misalnya gitu ya. Sebagai permohonan maaf kakak misalnya gitu ya. Kami berikan tambahan misalnya masker kek atau apa gitu ya. Nggak masalah. Itu juga kan istilahnya nggak akan rugi-rugi banget gitu kan, nggak akan membuat kita rugi-rugi banget lah gitu kan. Nah itu silakan nanti bisa memuaskan konsumen, yang salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memuaskan konsumen kita itu. Jadi nggak melulu harus yang dikasih yang gimana gitu kan, enggak. Kalau misalnya via chat kurang puas, silahkan ditelepon si pelanggannya gitu ya, jelaskan baik-baik bagaimana permasalahannya. Kalau memang ternyata itu kesalahan dari kita sebagai penjual, kita harus minta maaf. Kalau minta maaf udah pasti ya di awal ya. Kemudian minta maaf kembali, jelaskan lagi duduk permasalahannya seperti apa gitu ya. Kakak maunya bagaimana nih, solusinya menurut kami seperti ini. Bagaimana kakak, kalau kakak setuju akan kami proses misalnya gitu ya. Silakan itu dibicarakan dengan baik gitu ya. Apalagi kalau nanti ketika kita udah masuk ke wawancara, penting banget untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi jangan sampai, biasanya yang ada di dalam pikiran kita tuh, wah udah kebentuk nih ya, oh ini oke, saya mau mau menjelaskan ini nih sama mereka. Tapi kadang yang keluar dari mulut kita itu suka beda. Bener nggak? Pernah nggak ngerasain gitu? Udah di setting nih, oh ini nanti akan bicara A, B, C, D. Outline-nya udah punya kita nih di pikiran ya kan. Karena kita grogi, begitu ketemu sama si pewawancaranya, pas mau ngomong, lupa, aduh apa ya, habis ini apa ya, habis ini apa ya gitu ya. Karena apa, karena biasanya eh bukan jelek sih ya, maksudnya kebiasaan kita itu, kebanyakan dari orang Indonesia gitu ya, tekniknya kan menghafal, betul nggak? Tekniknya menghafal, jadi ketika lupa salah satu kata mungkin, wah udah itu biasanya lost, lupa mau ngomong apa selanjutnya gitu ya. Nah ini yang menjadi permasalahannya gitu ya. Maka silahkan dicek lagi nih cara berkomunikasi yang baiknya, kemudian cek lagi bagaimana cara kita mempromosikan diri, apa yang akan menjadi nilai jual kita, apa yang menjadi keunggulan kita.
gitu ya. Sebelum kita memasuki tahap wawancara kerja, cek juga karena ini nanti berkaitan juga nih, berkaitan dengan image diri kita. Orang lain melihat kita kan pertama dari penampilan, penampilan pun sudah membentuk image. Betul ya? Oh dia kayaknya orangnya rapi nih, oh dia kayaknya orangnya berantakan nih, oh dia kayaknya orangnya jorok nih, oh dia kayaknya orangnya bersih nih. Ya enggak? Bisa kita lihat dari penampilan terlebih dahulu. Itu secara nggak langsung membentuk image kita juga. Wah iya nih, nih kayaknya orangnya pendiam nih. Oh dia kayaknya orangnya cerewet nih. Gitu ya. Nah itu juga sama, nanti akan membentuk image diri kita. Tapi ketika kita misalnya mau merubah image kita menjadi lebih baik, silahkan rubah dari sekarang. Gitu ya. Karena yang bisa melakukan itu ya diri kita sendiri. Dari orang lain, misalnya Mbak Eka, rambutnya dipanjangin dong, kayaknya bagus deh. Misalnya, itu kata orang. Betul nggak? Yang punya diri kita, yang tahu diri kita, yang nyaman dengan diri kita siapa ya? Diri kita sendiri. Gitu ya. Saran-saran dari orang diterima aja, tapi jangan semuanya dilakukan kalau emang itu nggak sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Apa yang membuat kita nyaman ya itu yang dilakukan, kalau enggak ya nggak usah gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika kita nih, oh ya nih, sekarang kan udah mulai kerja nih, kemarin nih setelah lulus misalnya, nggak ada pekerjaan apa-apa, di rumah cuma bangun-bangun tidur makan misalnya gitu ya. Setelah bangun pagi tuh biasanya tidur lagi. Aku mau ubah nih image diriku nih supaya nanti orang lain melihat aku tuh rajin bangun pagi misalnya gitu ya. Bukan berarti ingin ingin dilihat gitu ya, bukan berarti ingin dinilai, melulu dinilai sama orang lain, bukan berarti ingin diperhatikan selalu sama orang-orang sekeliling kita, tidak gitu ya. Tapi balik lagi, mulai dari diri kita sendiri. Misalnya iya nih kata Mas Imaduddin, iya nih selama ini bangun suka siang. Ah besok mau cobain deh pasang alarmnya lebih awal supaya bangunnya lebih pagi misalnya. Nah hal-hal kecil sebetulnya menurut kita kayaknya ini kecil banget gitu ya, kayaknya sepele gitu ya. Tapi ini nanti akan membantu merubah image diri kita. Karena akan nanti terbawa ke dunia kerja kita gitu ya. Siap-siap nih kalau nanti ditanya pada saat mau interview, lakukan persiapan ya. Persiapannya pada saat interview, mau kita mau berjualan online gitu ya, atau pada saat kita misalnya mau memasarkan diri kita di dunia kerja, persiapkan segala sesuatunya. Penampilan udah pasti, fisik juga iya, persiapkan diri kita juga semaksimal mungkin ya, mental itu penting banget. Tanamkan terlebih dahulu sikap positive thinking kita gitu ya, sebelum kita memasuki dunia kerja, sebelum kita menghadapi tes wawancara. Siapin dulu nih positive thinking. Kenapa ini penting? Karena belum tentu kita diterima di perusahaan yang kita inginkan. Betul ya? Kalau kita misalnya ternyata udah ikut interview, sampai ke tahap interview ternyata kita nggak lolos tahap selanjutnya, jangan sumpah serapah gitu ya. Kalau kita sudah tanamkan positive thinking di awal, ini biasanya kita bisa menerima, kita bisa jauh lebih menerima. Betul ya, dibandingkan kita yang misalnya nggak ada positive thinkingnya sama sekali, nggak kita tanamkan dari awal, itu biasanya kalau udah diwawancara terus kita ditolak, wah itu tuh kemarin pertanyaannya susah-susah, itu wawancaranya sih tuh jutek banget tuh, nggak ngasih kesempatan buat gua ngomong, nyela-nyela mulu misalnya, wah dan segala macam hal-hal negatif yang lainnya yang kita bicarakan gitu ya kepada orang lain misalnya, ketika kita ditanya kemarin gimana, Mas Ajis lulus nggak interviewnya? Enggak. Habis itulah kemarin pertanyaannya apa sih, aneh nggak nyambung misalnya gitu ya, karena kita nggak terima, kita ditolak misalnya gitu kan sama si perusahaan yang kita inginkan. Tapi kalau kita sudah tanamkan positive thinking, ya nih belum rezekinya, mungkin kemarin cuma jadi pengalaman aja nih, itu buat bekal ketika nanti kita ikut interview selanjutnya misalnya, kan lebih enak kayak gitu, betul nggak? Yang tertanam di dalam diri kita juga positif jadinya gitu kan. Kalau kita misalnya udah sumpah serapah, kesel sendiri, marah-marah sendiri, akankah itu mengubah gitu ya? Akankah mengubah keputusan si perusahaan untuk menerima kita? Kan enggak juga gitu ya. Malah kita memperkeruh diri kita sendiri, bikin pusing sendiri ya kan. Jadi lebih baik kita tanamkan positive thinking dari awal. Persiapkan nih biografi perusahaan, penting nggak? Penting. Karena beberapa perusahaan atau pewawancara ini biasanya akan bertanya tentang biografi perusahaannya gitu ya. Nah, perusahaan ini terdiri dari mungkin sejarahnya, ya kan, kapan berdirinya, kemudian produk-produk atau jasa mungkin yang diberikan oleh perusahaan atau yang diproduksi oleh perusahaan tersebut apa. Kita harus tahu dulu. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika ada interview, kita udah sampai ke tahap interview, ditanya nih, misalnya, Mas Rohmat tahu nggak tentang perusahaan ini? Eee, "Maaf Bu, saya nggak tahu soalnya kemarin saya ada dapat lowongan kerja ini, dapat infonya dari teman saya."
Misalnya, jawabannya kayak gitu. Kira-kira gimana? Menjadi penilaian nggak buat mereka? Iya, pasti, ya kan? Menjadi penilaian. Walaupun mereka marah, marah nggak akan mungkin marah ya si pewawancaranya. Gimana sih kamu kok nggak tahu tentang perusahaan ini? Nggak mungkin kayak gitu juga, ya kan? Mereka cuma mungkin, oh ya, belum tahu ya perusahaan ini tentang apa. Oh ya udah tuh paling gitu aja. Tapi itu udah menjadi poin gitu kan? Udah jadi poin nih buat kita. Wah ternyata kayak ini emang orang ini cuma pengen kerja aja kali ya, nggak mau tahu atau nggak terlalu antusias sama perusahaan ini. Kayaknya tipikal orang kayak gini cuma mau lamar kerja, diterima ya syukur, enggak juga ya udah deh, kayaknya gitu deh misalnya. Salah nggak kalau si interview menilai seperti itu? Ya enggak gitu kan. Kenapa? Karena itu yang kita tunjukkan gitu. Nah, balik lagi persiapan biografi ya, biografi perusahaannya, sejarahnya, pencapaian, prestasi, target itu kalau ada informasinya silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Pilih nih, kira-kira mana aja gitu ya dari keseluruhan informasi tersebut yang sekiranya amat sangat penting. Kalau udah, cari tahu job desk kita juga apa. Jangan sampai begitu kita ditanya, ini misalnya Mbak Zakia ini melamarnya di sini sebagai admin ya. Mbak Zakia tahu nggak admin itu kerjanya ngapain aja? Atau sudah punya pengalaman belum Mbak Zakia dengan posisi admin ini? Apa ya Bu? Ya yang saya tahu sih ya gitu sih Bu ya. Admin tuh ya cuman mungkin kayak ngetik-ngetik misalnya gitu. Memuaskan nggak jawabannya kalau kayak gitu? Enggak ya. Cuman paling nanti si wawancara tanggapannya si pewawancaranya menanggapinya paling cuma oh iya udah gitu aja ya kan kurang antusias jadi mereka juga sama kita padahal wawancara ini adalah momen terpenting gitu ya sebelum kita masuk ke dunia kerja sebelum kita memang dinyatakan lolos atau diterima di perusahaan yang kita inginkan tersebut ya kan jadi kita semaksimal mungkin harusnya bisa tunjukkan karena itu kan waktunya singkat ya betul nggak nyampe kayaknya 1 jam dalam wawancara itu paling cuma 15 sampai setengah jam aja itu. Tapi kayaknya kan lama banget ya karena kita yang melakukan gitu kan. Kayaknya oh lama banget. Padahal enggak. Paling cuma 15 sampai 30 menit aja tuh. Kecuali kalau kitanya memang misalnya menarik nih. Kemudian kita kayaknya diajak ngobrolnya enak banget gitu ya. Nah itu biasanya akan agak lama gitu ya. Karena mereka ingin tahu lagi nih tentang kita nih lebih dalam gitu. Nah kemudian udah dipersiapkan nih job desk kita apa, kita udah tahu nih posisinya apa gitu ya. Jangan sampai kayak tadi ditanya nggak tahu posisinya kerjanya ngapain aja. Yang lebih fatal lagi ada nih yang pernah saya temukan di lapangan. Begitu ditanya, misalnya, eh, Mas Fauji ini melamarnya sebagai apa ya? Eh, apa ya Bu? Itu Bu, maaf Bu ada Bu di CV gitu bilangnya. Kira-kira gimana? Kelihatan banget kan nggak siapnya, betul nggak? Kelihatan nggak siapnya, terus kelihatan banget kayaknya, ya itu tadi kayak tadi, cuma mau masukin lamaran kerja, diterima syukur enggak ya udah gitu, cuma sampai sebatas itu aja, sayang. Sedangkan di luar sana kan pelamar-pelamar itu pengen banget sampai ke tahap interview. Karena itu membuka peluang lebih besar kalau kita bisa sampai ke tahap interview. Betul ya? Membuka peluang lebih besar untuk kita bisa diterima di perusahaan itu. Kalau misalnya di administrasi aja udah di-cut gitu ya, udah nggak lolos ya, udah kan kita kayaknya kurang semangat. Tapi kalau misalnya kita sampai lolos ke tahap interview minimal udah tahu dulu nih nanti interview itu seperti apa ya gitu ya. Nah, job desk udah, biografi udah, jangan lupa juga persiapkan dokumen-dokumen ya, kan ini juga penting. Dokumen-dokumen yang biasanya pada saat kita memasukkan lamaran pekerjaan di CV kan kita tulis tuh ya, biasanya kita punya ijazah, sertifikat dan lain-lain sebagainya. Silakan yang asli dan kopinya juga dibawa. Persiapkan itu ya, karena kadang ada juga nih pewawancara yang tanyain gitu ya. Jadi jangan sampai begitu ditanya, Mbak Eka dibawa nggak sertifikatnya? Mbak Eka ini kan di sini di CV-nya ditulis udah pernah ikut tes TOEFL nih ya, boleh lihat nggak sertifikatnya? Aduh iya nih Bu, nggak bawa, maaf ya Bu. Oh ya udah nggak bawa ya, ya udah. Mungkin hanya sebatas itu sih pewawancaranya. Tapi udah dinilai belum? Sudah ya. Pewawancaranya menilai, oh ternyata kurang siap nih sepertinya misalnya. Tapi kalau misalnya Mbak Eka jawabnya, oh iya Bu ada Bu ini saya bawa, ditunjukin dikasihin. Yang kopian atau yang aslinya Bu? Oh Mbak Eka bawa dua-duanya. Iya Bu bawa dua-duanya. Boleh deh dua-duanya dikeluarkan dulu, nanti saya ambil yang kopiannya ya. Misalnya gitu. Seneng nggak mereka? Seneng, merasa terpuaskan gitu. Oh ternyata ini orangnya siap juga nih. Sampai kopiannya juga ada misalnya gitu ya kan. Ini menunjukkan bahwa wah ini kayaknya orang ini punya kualitas nih gitu. Nah kalau itu udah dokumen kemudian jangan lupa antisipasi pertanyaan yang sekiranya akan muncul karena di wawancara kerja ini kebanyakan pertanyaannya itu aja sebetulnya.
ya kan? Silakan ceritakan tentang diri Anda, silakan perkenalkan diri Anda, kelebihannya apa, kekurangannya apa, udah punya pengalaman belum? Gitu, ya kan? Sebetulnya itu aja pertanyaannya. Tapi yang membuat kita berbeda adalah setiap orang kan pengalamannya beda-beda. Setiap orang cara berbicaranya beda-beda. Setiap orang menyampaikan isi kepalanya juga berbeda-beda. Nah, ini dia yang membedakan, gitu ya. Perusahaan sebelum membuka lowongan pekerjaan udah punya kriterianya. Kira-kira nih misalnya untuk posisi seorang operator mesin, kualifikasinya apa aja, kriterianya apa aja, mereka udah buat. Nanti mereka akan cari nih kriteria tersebut di dalam diri si pelamar ini, si pelamar kerja ini. Mana nih yang sesuai dengan yang sudah mereka tuliskan di dalam kriteria atau kualifikasi tersebut. Kalau sesuai ya kemungkinan diterima, kalau nggak sesuai ya kemungkinan ditolak gitu ya. Jadi ketika nanti kita mau melamar kerja, tipsnya adalah sesuaikan kemampuan yang kita punya dengan posisi yang kita lamar gitu ya. Sebisa mungkin. Tapi saya mau cross nih. Misalnya saya lulusan ekonomi tapi saya pengen ngajar. Misalnya boleh nggak? Boleh. Asalkan kita siap dengan tantangannya, asalkan kita memang punya kemampuan di bidang tersebut. Kalaupun misalnya itu kan hanya ijazah misalnya gitu ya. Cuma ada ijazahnya ekonomi tapi mau ngajar nih misalnya gitu. Mau jadi guru. Boleh nggak ya? Boleh aja, silakan. Tapi itu tadi harus siap dengan tantangannya, harus punya kemampuannya untuk menjadi seorang guru ini syaratnya apa aja. Cek lagi ke dalam diri kita punya nggak syarat itu. Gitu ya. Kriteria tersebut kita punya nggak? Kalau punya ya silakan dicoba nggak jadi masalah ya kan. Tapi kalau misalnya kayak mau melamar di perusahaan-perusahaan yang sudah jelas nih posisi yang dibuka nih untuk lowongan pekerjaan ini adalah ABCD, silakan disesuaikan lagi ya dengan kemampuan yang kita punya. Mau melamar nih jadi security, kira-kira kalau mau jadi security ini harus bisa apa aja nih? Keahlian yang dimiliki untuk seorang security ini apa aja? Dicek lagi sama diri kita, apa ya yang kita punya? Keahlian apa yang kita miliki ya untuk jadi security misalnya. Kalau ternyata ada keahlian yang kita punya ini untuk menjadi seorang security, silahkan. Nanti pada saat wawancara begitu ada pertanyaan, silahkan ceritakan tentang diri Anda, ceritakan langsung kepada potensi yang kita punya, kemampuan yang kita punya. Jadi jangan bertele-tele lagi, ngomonginnya gini, misalnya, nama saya Imaduddin Abdullah, usia saya 20 tahun, hobi saya adalah membaca, saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Kegiatan sehari-hari saya ya karena saya belum bekerja, jadi saya di rumah aja membantu orang tua. Misalnya cuma sampai sebatas itu. Menarik nggak? Enggak ya? Kayaknya itu udah biasa aja gitu. Jawaban yang paling biasa, paling aman kayaknya gitu ya. Tapi lain halnya kalau misalnya nama saya Imaduddin Abdullah, Ibu bisa panggil saya Imaduddin misalnya. Kemudian usia saya saat ini 20 tahun, saya sudah memiliki pengalaman atau saya lulus dari misalnya sekolah apa gitu ya, atau saya adalah seorang lulusan misalnya sarjana ekonomi, saya sudah memiliki kemampuan dalam bidang apa, pengalaman saya pun sudah cukup banyak dibuktikan dengan saya sudah mengikuti, sudah pernah bekerja di perusahaan ABCD misalnya sebagai ABCD jelasin. Lebih enak. Jadi si pewawancara pasti gini, oh udah punya pengalaman. Oh ternyata keahliannya ini. Udah tahu duluan, ya enggak? Dibandingkan kita dengan yang tadi jawaban yang pertama tadi kan kayaknya biasa aja. Betul nggak? Biasa banget gitu. Sayang aja maksud saya gini, udah di tahap wawancara, terus kita cuma ngomongin hal-hal yang biasa tentang diri kita. Aduh sayang banget. Sedangkan pelamar-pelamar yang lain, mereka udah siap nih sama senjatanya masing-masing. Gitu ya. Udah siap nih masing-masing keahliannya apa. Udah mau mereka bicarakan, kita cuma jawabannya kayak gitu aja. Wah sayang banget gitu ya. Jadi ketika nanti begitu ada muncul nih pertanyaan, makanya kita harus latihan dulu ya, artinya persiapan tadi antisipasi pertanyaan yang sekiranya akan muncul. Banyak di internet udah banyak banget lebih dari 30 pertanyaan yang biasanya sering muncul dalam interview kerja. Gitu ya. Nanti silakan dicari pertanyaannya, kemudian coba dijawab versinya kita gitu ya, coba dijawab versinya kita terus kita rekam, habis direkam dievaluasi, dicek lagi nih kira-kira misalnya Mas Agus Wijaya udah dapat pertanyaannya terus dijawab dengan versinya Mas Agus gitu ya, kemudian direkam kira-kira misalnya aduh kayaknya jawabannya kurang tepat nih, ulangi lagi gitu ya. Kenapa? Ini sekalian kita juga belajar berbicara, latihan berbicara, memilih-milih kata kira-kira mana yang tepat. Kalau direkam enak ya, wajah kita kan kelihatan tuh
Kita bisa playback kan. Kalau misalnya di cermin boleh nggak? Boleh, tapi nggak bisa kita putar ulang kalau di cermin ya kan. Tapi kalau di handphone kan enak ya, bisa kita evaluasi. Nanti kira-kira, oh ini kayaknya mimik wajah saya kurang bagus nih. Oh ini kayaknya alisnya naik, naik sebelah nih, tebal sebelah misalnya gitu ya. Silakan nih gitu ya, gunakan handphonenya, jangan buat joget-joget aja. Gunakan untuk latihan ya, untuk latihan berbicara, ekspresi wajah perhatikan, cara kita duduk juga harus diperhatikan karena itu nanti menjadi penilaian gitu ya buat si pewawancara ini gitu. Nah, kalau udah antisipasi pertanyaan, udah latihan, datang ke tempat wawancaranya, penampilan juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita salah kostum, jangan sampai misalnya kita datang dengan pakaian yang kusut mungkin gitu ya, kotor dan lain sebagainya. Perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki karena ini juga bagian dari cara untuk kita memasarkan diri kita. Bagian dari personal branding kita, bagian dari nilai jual kita, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ruangannya nih, hati-hati. Setiap langkah kita nih gerak-geriknya sudah dilihat. Cara kita duduk, berjabat tangan gitu ya, itu juga sama diperhatikan. Kalau nanti grogi biasanya suka ada yang digoyang-goyangin kakinya, ya kan? Saking grogi kakinya suka digoyang-goyangin sampai mejanya ikutan goyang. Hati-hati ya. Kalau grogi boleh nggak boleh. Kalau nanti misalnya kita udah persiapannya dengan matang, lakukan persiapan dengan baik dan juga matang, maksimal persiapannya, biasanya rasa nervousnya ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Untuk tips-tips yang ada di internet, wah ada banyak banget ya, tips mengatasi rasa gugup saat wawancara, saat presentasi dan lain sebagainya, itu hanya sekedar tips kalau menurut saya. Karena apa? Karena toleransi rasa gugup setiap orang kan berbeda-beda. Misalnya Mas Agus kalau grogi tuh harus duduk tenang, harus tarik nafas, buang nafas gitu ya, relaksasinya seperti itu. Tapi misalnya beda lagi nih sama Mas Ajis nih. Kalau Mas Ajis tuh harus misalnya harus pakai minum air putih dulu nih supaya lebih tenang misalnya, ya kan? Kita nggak bisa pukul rata misal, atau saya misal, pokoknya kalau biar nggak nervous harus minum air putih. Terus misalnya kita lakukanlah minum air putih, ternyata nggak cocok gitu ya sama diri kita. Akhirnya pas mau dipanggil masuk ke ruangan kerja, ke ruangan interview, kebelet pengen pipis misalnya gitu kan. Aduh, tadi dulu ya, mau ke kamar mandi dulu kan nggak lucu ya nggak. Udah mau masuk ruangan terus kitanya malah, aduh nanti sebentar sebentar ya, malah itu nanti malah makin membuat kita tambah grogi kalau kayak gitu ya kan. Jadi silakan kalau misalnya kita punya rasa grogi, kita kan yang tahu diri kita sendiri betul ya. Saya nggak tahu nih Mas Suheri seperti apa, Mas Agus tuh seperti apa karakternya, saya nggak tahu. Termasuk nanti si pewawancara juga nggak tahu, gitu kan. Jadi cara mengatasi rasa gugup kita juga silakan tanya lagi sama diri kita kira-kira seperti apa. Saran-saran atau tips-tips itu hanya sebagai itu aja, masukan aja untuk kita. Nggak melulu semuanya harus diikuti. Balik lagi ke dalam diri kita, mana yang paling sesuai dan cocok sama diri kita untuk bisa menenangkan diri gitu ya sebelum menghadapi apapun, entah itu wawancara kerja, entah itu misalnya diminta untuk presentasi gitu ya, entah itu misalnya ketemu orang baru atau ketemu gebetan misalnya gitu ya, silakan dicek lagi gitu ya di dalam diri kita kira-kira apa nih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika mulai menjawab pertanyaan jangan lupa ya duduk yang tegap. Kalau ada senderan boleh nggak senderan? Boleh. Tapi jangan jadi malah kayak apa ya lesu gitu ya. Kayak lele di rumah jangan ya. Usahakan posisinya duduk tegap, pandang si pewawancaranya. Kalau nggak berani lihat matanya, lihat di sininya boleh ya. Kemudian fokus, konsentrasi dan berikan jawaban yang singkat, yang tegas, yang lugas gitu ya. Jadi jangan sampai ketika misalnya kita udah di depan si pewawancara kerjanya atur nafasnya nih. Duduk yang tegap itu supaya melonggarkan ya, melonggarkan pernafasan kita. Di mana kita yang bungkuk gini pasti kan ketekan gitu ya. Ini biasanya nambah besar rasa groginya. Jadi usahakan duduknya yang rileks, yang tenang gitu ya supaya bisa atau siap menerima pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau misalnya setelah udah nih siap nih nerima ditanyakan, silakan perkenalkan dirinya. Nah, silakan mulai nih potensi kita apa nih yang senjata yang udah kita kumpulkan langsung dor 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 dor, dor gitu ya. Enak kan kalau kayak gitu. Omongin langsung. Nama saya Agus Wijaya, Ibu bisa panggil saya Agus. Usia saya 20 tahun. Saya adalah seorang lulusan dari sarjana misalnya ekonomi. Saya sudah memiliki keahlian dalam bidang tersebut selama 5 tahun misalnya. Gitu ya. Itu untuk yang sudah berpengalaman. Kalau yang fresh graduate gimana, Miss? Bisa juga. Itu dia kalau fresh graduate kan bedanya udah punya pengalaman atau belum ya. Cuman gitu aja kan bedanya, betul nggak? Memang ada sebagian perusahaan yang mencari orang yang sudah berpengalaman ada untuk hal-hal tertentu ya.
Biasanya kayak untuk kayak mengoperasikan mesin yang lain sebagainya yang butuh keahliannya lebih dari 5 tahun biasanya ada. Tapi kalau misalnya kita sebagai fresh graduate juga jangan berkecil hati. Itu nggak menutup kemungkinan kita juga kok untuk bisa diterima. Yang penting apa? Yang penting kita mampu mengkomunikasikan. Nih loh Bu, saya Agus, saya punya keahlian, saya punya kemampuan, saya punya prestasi. Misalnya waktu kuliah saya cum laude nih Bu, salah satu mahasiswa terbaik di bidangnya misalnya. Kasih tahu boleh nggak? Boleh. Dibuktikan misalnya dengan nilai ini Bu nilainya ada di saya dapat sertifikatnya nih Bu sebagai mahasiswa terbaik misalnya gitu ya. Tunjukkan boleh nggak? Boleh. Sombong bukan? Bukan. Kenapa ya? Orang udah ada buktinya kok Bu, gitu ya. Tapi balik lagi, beda nih cara ngasih taunya kalau misalnya kita ngasih taunya gini, ya Bu, saya ini adalah seorang yang ya gitu deh Bu, saya tuh mahasiswa terbaik. Ibu bisa lihat deh nih sertifikatnya misalnya. Nah itu baru arogan ya. Tapi kalau kita misalnya mengkomunikasikannya dengan baik, saya adalah seorang lulusan dari sarjana ekonomi dan kebetulan Bu, saya ini adalah seorang mahasiswa terbaik. Ini dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang sudah saya dapatkan misalnya, gitu ya. Ibu bisa lihat kasih tunjuk misalnya nih sertifikatnya silahkan gitu ya. Ceritakan tentang diri Anda, fokus sama pertanyaannya, jawab singkat, padat, tegas, lugas gitu ya. Jangan melebar kemana-mana. Apalagi kalau sampai kita curhat. Gak penting ya. Jangan sampai kita curhat gitu ya. Kemudian ketika nanti ditanya gaji, kalau bisa untuk kita yang masih di bawah 10 tahun pengalaman kerjanya, diusahakan jangan menyebutkan nominal ya. Gitu ya, pamali enggak ya, diusahakan jangan menyebutkan nominal dulu karena nanti takutnya kita terjebak. Suka dengar nggak ya nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di wawancara itu suka menjebak katanya gitu ya, banyak pertanyaan yang jebakan. Enggak loh, itu sebetulnya pertanyaannya bisa cuma satu, cuma jawaban kita kadang melebar kemana-mana. Karena jawaban kita yang melebar tadi akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, si pewawancaranya jadi ingin bertanya hal-hal yang lain yang di luar konteks itu gitu. Kayak misal ditanya nih, Mbak Arta ini anak keberapa ya dari di keluarganya? Oh saya anak pertama dari 2 bersaudara. Tapi saya emang kurang baik sih Bu hubungan sama adik saya nih. Misalnya adik saya tuh soalnya malas, dia tuh nggak belum kerja sampai sekarang nih Bu. Padahal dia tuh laki-laki misalnya gitu. Jadi curhat panjang lebar. Penting nggak? Enggak. Berpengaruh nggak sama kita diterima atau enggak? Enggak juga. Atau misalnya kita jelasin, ya Bu, tolong ya Bu, terima saya Bu, soalnya saya ini tulang punggung keluarga Bu. Saya yang membiayai adik-adik saya sekolah, ibu saya, karena kebetulan ayah saya sudah nggak bekerja misalnya. Hal yang seperti itu pun, kalau misalnya ternyata itu, oh ya tenang aja, karena kamu tulang punggung keluarga saya terima ya. Mungkin nggak gitu? Kan enggak, ya enggak. Pasti disesuaikan lagi. Walaupun kamu udah ngemis-ngemis, tapi ternyata keahlian atau kemampuan yang kamu miliki ini nggak sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat atau perusahaan buat, ya nggak akan bisa diterima juga, gitu ya. Jadi intinya adalah itu tadi. Kalau misalnya kita mau melamar kerja, cek dulu keahlian yang kita punya apa, sesuaikan dengan posisi yang kita lamar. Kemudian latihan ya, antisipasi pertanyaannya, kemudian latihan. Dicek lagi nih kira-kira apa nih yang bisa saya bicarakan ketika nanti wawancara. Gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Sebelum saya tutup nih, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tentang wawancara ini banyak banget ya. Silahkan digali lagi informasinya lebih banyak, jangan hanya mengandalkan dari sini aja ya. Ini cuma sebagian kecil untuk mengingatkan aja gitu ya. Nah nanti teman-teman cari pertanyaannya, silahkan dicoba latihan sendiri di rumah pakai kamera di handphonenya, direkam, dicek lagi cara berbicaranya seperti apa gitu ya, supaya orang lain bisa paham dan juga mengerti apa yang kita maksudkan tersebut gitu ya. Kemudian saya mau ingatkan juga nih masalah centang hijau. Mungkin ada beberapa yang mengalami kendala belum centang hijau juga, misalnya di beberapa kolom atau di beberapa nomor itu silakan diulangi kembali ya untuk cara-caranya bagaimana supaya bisa centang hijau. Silakan boleh dicek di YouTube kami di RCK atau di Instagram juga @RCK ya. Silahkan dicek lagi caranya supaya muncul centang hijau. Karena kalau tidak muncul semua centang hijaunya, ini nanti terkendala dengan berkaitan dengan sertifikat ya. Karena sertifikat masuk dashboard ini sebetulnya butuh waktu memang
Untuk sertifikat masuk dashboard sekitar 7 kali 24 jam waktunya. Kalau memang misalnya sampai batas waktu tersebut belum masuk juga sertifikatnya ke dashboard prakerja, silakan hubungi pihak manajemen prakerjanya. Kenapa? Karena yang berhak menerbitkan, mengelola sertifikat untuk rekan-rekan ini adalah pihak manajemen prakerja. RCK hanya sebagai penyedia jasa pembelajarannya saja. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya ke kita nih, boleh hubungi ke hotline kita ya. Nanti kita bantu semaksimal mungkin. Gitu. Kemudian RCK juga mengadakan program beasiswa nih kalau rekan-rekan mengambil 4 judul Communication Series RCK. Kalau misalnya udah ambil 4 judul, nanti dapat kesempatan untuk mengikuti beasiswanya. Beasiswa RCK-nya ini berbentuk kelas bahasa Inggris online gratis, kemudian nanti juga ada reward laptop, kemudian sarana belajar penunjang belajar online seperti handphone, kemudian kuota, voucher belajar dan lain sebagainya. Gitu ya, silakan diintip-intip nih IG-nya RCK. Untuk yang saat ini silakan yang belum di screenshot boleh di screenshot terlebih dahulu, tapi harus dinyalakan kamera depannya supaya wajahnya terlihat ya. Silakan dinyalakan dulu kamera depannya. Kemudian silakan di screenshot. Kalau yang punya Instagram mungkin yang aktif di Instagram nih boleh dibuatkan story-nya ya kan. Kemudian silakan diberikan caption yang menarik, di tag prakerja sama sekolahmu supaya mereka melihat bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya dan jangan lupa terus berlatih ya, berlatih supaya menghasilkan progres. Kalau nggak ada latihan nggak akan ada progres gitu ya, sayang banget kan. Sedangkan kita udah punya keahliannya di dalam diri kita, tinggal kita gali, dicek lagi, kembangkan lagi potensinya gitu. Oke, good luck for everything, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Jangan lupa nih pandeminya belum selesai ya. Silakan gunakan maskernya kalau keluar rumah, kemudian jangan lupa sering-sering cuci tangan ya, kemudian jaga jarak juga biar tetap sehat. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.